Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aji Pangestu, NIM 2002010018, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan sejarah aplikasi Python. Yang pertama ialah pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau disebut Object Oriented Programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sinteks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Yang selanjutnya ialah sejarah Python. Python dibuat oleh dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Yang selanjutnya ialah kelebihan Python. Kelebihan bahasa pemrograman Python yang dimaksud tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipelajari. Dibanding bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. Bahasa ini sangat dinamis dan dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang sangat tinggi. Kedua, mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi situs, maupun video game. Selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Berbagai macam jenis library ini memuat beragam perlengkapan dan fungsionalitas, sehingga kemudahan membangun programmer menjadi salah satu yang ditawarkan oleh Python. Yang ketiga, dukungan IoT.
Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik. IoT sedang marak dibicarakan atau bahkan dikembangkan di kalangan maker. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaring-jaring yang saling terhubung. Bahasa ini menjadi sangat populer lantaran banyak sistem dengan Internet of Things yang menggunakan bahasa lain. Terdapat berbagai macam board yang digunakan menjalankan sistem IoT. Menggunakan bahasa pemrograman ini sebagai basisnya, termasuk Raspberry Pi. Yang keempat, fleksibel. Pemrograman yang ditulis menggunakan Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi seperti Unix, Windows, Mac OS X, dan lain-lain, termasuk untuk perangkat-perangkat seluler. Melalui mekanisme tertentu, kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Sebagai contoh, kode Python dapat dipanggil dari kode C atau C++, dan begitu juga perkembangan Net Framework. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Karena memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang bersih, penggunaan bahasa pemrograman Python dapat menunjang produktivitas programmer dibanding saat menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++. Yang keenam, free dan open source. Tidak hanya diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui OSI, yang berarti bahasa pemrograman ini bebas untuk digunakan, dikembangkan, dan distribusikan termasuk untuk tujuan komersial. Yang selanjutnya ialah kekurangan Python. Terlepas dari keunggulannya, bahasa pemrograman Python juga memiliki beberapa kelemahan yang mungkin harus kamu pertimbangkan saat menggunakannya ke dalam proyek kamu. Yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor. Multiprocessing adalah sebagian penting dalam penulisan aplikasi. Python memang mendukung multiprocessing, namun mungkin tidak sefleksibel atau senyaman bahasa lain. Itu sebabnya mungkin ini dapat sedikit membatasi kamu saat menulis kode. Yang kedua, lebih sedikit developers yang berpengalaman. Saat kamu membuat aplikasi, kamu pasti ingin para developer paling berpengalaman yang melakukan pekerjaan itu. Namun, tidak sederhana itu. Dengan Python, karena tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa ini, terutama jika dibandingkan dengan Java. Yang ketiga, tidak ideal untuk memori intensive text. Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini
membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memori intensive text. Keempat, kurangnya populer untuk mobile app development. Python bukan bahasa pemrograman yang populer untuk mobile development. Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman untuk tujuan tersebut. Karena itu kamu juga akan sulit menemukan developer yang berpengalaman dalam mobile development yang menggunakan Python. Yang kelima, batasan desain. Python diketik secara dinamis sehingga memiliki banyak batasan desain. Python bahkan terlihat membutuhkan lebih banyak waktu pengujian dan kesalahan yang muncul ketika aplikasi akhirnya dijalankan. Yang keenam, batasan kecepatan. Python sering dikritik karena kecepatannya yang lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman yang dikompilasi seperti C atau C++. Karena metode beberapa yang digunakannya untuk menerjemahkan kode. Meski begitu, beberapa benchmark Python dikerja lebih cepat daripada C dan C++. Beberapa masalah terkait kecepatan bahasa pemrograman ini juga telah diatasi dan dioptimalkan sehingga Python bisa dibilang tetap menjadi salah satu pilihan teratus untuk pengembangan perangkat lunak. Yang selanjutnya ialah fungsi Python. Ada beberapa fungsi terhadap fungsi Python. Yang pertama, fungsi block. Dimulai dengan def, kata kunci diikuti oleh nama, fungsi dan tanda kurung. Yang kedua, setiap parameter, masukan atau argumen harus ditempatkan di dalam tanda kurung ini. Anda juga dapat menentukan parameter di dalam tanda kurung ini. Yang ketiga, pernyataan pertama dari sebuah fungsi dapat berupa pernyataan opsional, string, dokumentasi, fungsi atau docstring. Yang keempat, blok kode. Dalam setiap fungsi dimulai dengan titik 2 dan identitas. Yang kelima, pernyataan kembali ekspresi keluar dari sebuah fungsi secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return none. Adapun manfaat dari Python. Baiklah, yang selanjutnya ialah manfaat Python. Selain keunggulan yang ditawarkan oleh Python, ternyata bahasa pemrograman ini juga memberikan manfaat bagi para programmer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi salah satu bahasa yang dapat Anda gunakan untuk membuat dan mengembangkan server atau membuat website. Yang kedua, Python menjadi salah satu bahasa yang dapat Anda andalkan saat proses pembuatan prototip atau ketika sedang mengembangkan perangkat lunak yang siap untuk diproduksi.
Yang ketiga, dapat digunakan untuk membuat workflow saat proses pengembangan software. Yang keempat, bahasa pemrograman Python juga dapat dimanfaatkan untuk membaca serta melakukan modifikasi file yang berada di dalam sistem database. Yang kelima, Python juga memungkinkan Anda untuk dapat menangani big data serta menjalankan proses matematika yang terbilang sangat kompleks dan sulit. Yang selanjutnya ialah dasar bahasa Python. Meski mudah dipahami dan dapat digunakan di semua jenis sistem operasi, tetap saja Anda perlu mengetahui beberapa dasar dari bahasa pemrograman ini. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, input. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Tahap pertama untuk Python adalah input, yang merupakan proses memasukkan seluruh data ke dalam proses komputer menggunakan peralatan input. Kedua, data. Hal dasar lainnya dari bahasa pemrograman Python yang perlu Anda ketahui adalah data. Komponen ini berfungsi sebagai bahan mentah yang nantinya akan dilakukan pengelolaan menjadi sebuah informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya. Yang ketiga, operations merupakan salah satu komponen dasar yang bertugas untuk mengubah suatu nilai menjadi nilai lain. Dalam bahasa Python yang tergolong ke dalam operation atau operator, antara lain operator aritmatika, operator assignment, dan beberapa operator lainnya. Yang keempat, output. Dasar bahasa pemrograman Python lainnya adalah output yang menampilkan informasi dari yang telah ditampilkan pada layar, disk, atau salah satu unit dari input maupun output. Output Python 2.0 akan menampilkan sinteks print, sedangkan output pada Python 3.0 ditampilkan berupa fungsi print, buka dan tutup kurung. Yang kelima, kondisional. Kondisional akan memperlihatkan seberapa jumlah perintah yang perlu dijalankan apabila suatu kondisi tertentu telah dipenuhi, seperti apabila unsur name atau password yang dimasukkan telah benar dan sesuai dengan sistem, maka halaman utamalah yang akan ditampilkan. Pada Python, kondisional yang digunakan berupa pernyataan if, else, serta elif. Yang keenam, looping. Python menggunakan perintah looping sama seperti bahasa pemrograman lainnya yang bertujuan untuk menjalankan perintah
beberapa kali selama kondisi yang telah ditentukan telah terpenuhi. Looping pada pemrograman Python adalah pernyataan berupa for dan while agar dapat melakukan pengulangan. Yang ketujuh, subroutine merupakan sebuah kode section yang dapat digunakan berulang kali dalam program yang sama. Namun, yang perlu diingat adalah section ini terpisah dari coding utama. Contoh dari penggunaan subroutine adalah pada game Super Mario Bros. Di mana agar kita dapat naik level, Anda perlu melanjutkan perjalanan dengan melewati sebuah pipa. Yang kedelapan, steering handling. Steering pada umumnya digunakan untuk memeriksa sebuah kata sandi serta memastikan kekuatan kata sandi yang telah dibuat. Sedangkan pada Python, string digunakan untuk berbagai fungsi, seperti mencari variabel untuk berbagai frasa tertentu, melakukan pemeriksaan panjang variabel, serta memeriksa jumlah kata atau karakter tertentu yang digunakan. Baiklah, di sini yang selanjutnya ialah cara menginstal Python 3.9.5 menggunakan installer. Baiklah, teman-teman, yang pertama ialah kalian harus kunjungi halaman Python berikut, seperti gambar yang sudah tertera pada di bawah ini yang telah saya download. Bisa Anda lihat seperti ini. Yang kedua, ketika sudah mendownload, lalu Anda klik hasil download Python for Windows yang ada di bagian bawah browser. Seperti Anda lihat foto yang telah saya download sebagai berikut. Baiklah, yang selanjutnya ialah yang ketiga. Lalu, ketika terlihat seperti gambar di bawah ini, lalu Anda klik install now. Adapun untuk opsi add Python 3.9 pada gambar di bawah ini, to patch bisa Anda centang atau tidak pada seperti gambar yang telah saya download di bawah ini. Yang selanjutnya, lalu ketika Anda sudah selesai, lalu Anda bisa lihat di bawah ini gambar Python 3.9.5. Yang selanjutnya, Anda harus mengklik yes seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, yang kelima, ketika sudah terlihat proses install sudah selesai, silakan Anda klik close seperti gambar yang di bawah ini. Berarti ketika sudah terlihat gambar seperti ini, berarti proses install Python Anda sudah selesai. Yang keenam, ketika Anda sudah selesai menginstal Python, untuk menjalankannya, silakan ketik Python di menu Start lalu tekan Enter seperti gambar di bawah ini yang terlihat pada tulisan Python 3.9 64 bit yang sudah Anda download
pada bagian sebelumnya. Yang ketujuh, sekarang Python 3.9.5 sudah bisa berjalan di Windows 10. Seperti Anda lihat sekarang, ketika Anda sudah menginstal dari beberapa tahap, dari tahap 1 sampai 6, ketika Anda menjalankan di komputer Anda atau laptop, bisa Anda lihat seperti di bawah ini, foto yang sudah saya download seperti ini, yang tertulis Python 3.9 64 bit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari script bahasa Python. Seperti halnya, saya akan menjalankan script berikut menggunakan Google Colab. Bisa Anda lihat, yang pertama ialah tanda pagar. Tanda pagar yang bisa berfungsi untuk komentar. Yang bisa Anda lihat, dan selanjutnya yaitu ialah print. Lalu Anda menggunakan tanda buka kurung atau tutup kurung seperti berikut, dan lalu Anda menambahkan tanda kutip 2 di dalam tanda buka kurung sebagai berikut. Seperti halnya saya menambahkan nama saya seperti contoh berikut. Lalu kita coba kembali. Yang selanjutnya bisa Anda lihat menggunakan kata print. Lalu buka kurung, menambahkan tanda kutip 2, NIM saya 20.02.01.0018. Selanjutnya menambahkan prodi saya. Baiklah, jika seperti ini, mari kita akan menjalankan dari aplikasi Google Colab berikut. Kita akan menunggu. Nah, jika seperti ini, maka dia sudah dijalankan dengan baik. Maka akan keluarlah seperti ini. Nama, NIM, dan prodi. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai penggunaan sejarah aplikasi Python, pengertian Python, sejarah Python, kelebihan Python, kekurangan Python, fungsi Python, dan manfaat Python, dasar bahasa Python, serta cara menginstal Python pada 3.9.5 menggunakan installer. Yang bisa Anda lihat dari penjelasan saya, jika ada tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.